Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Akan baik jika itu berjalan lancar. Namun, kami hanya dapat mengambilnya selangkah demi selangkah, jawab Han Li. Pada saat itu, ledakan besar terdengar dari belakang. Dia langsung tahu bahwa itu adalah suara pohon roh kelas emas yang ditebang, tetapi dia tidak gugup sedikit pun karena dia hanya berjarak 100 meter dari Balai Kunwu sekarang. Di bagian paling atas gerbang raksasanya, dia sudah bisa melihat papan aneh yang tidak terbuat dari logam maupun kayu. Dalam kaligrafi tebal dan tulisan emas kuno, Aula Kunwu, dengan bangga berdiri di atasnya. Han Li menghela nafas dan ragu-ragu sebelum mengeluarkan botol batu giok dari lengan bajunya dan menuangkan setetes susu semangat tahun segudang ke dalam mulutnya. Menahan gravitasi kelas emas membuat tubuhnya terkuras. Dengan susu roh, kekuatannya terisi kembali dalam sekejap, menyebabkan cahaya biru, petir keemasan, dan api ungu berkembang. Segera setelah itu, dia mempercepat langkahnya menuju gerbang istana. Di lantai 7 pagoda penekan iblis, letusan yang jelas terdengar. Dinding kristal yang menghalangi rombongan kultivator berkepala besar itu akhirnya runtuh setelah serangan tanpa henti mereka. Fragmen yang meletus darinya perlahan memudar. Tembok itu layak menjadi harta khas Sekte Suaka Buddha. Itu telah menghentikan kami selama beberapa waktu. Ayo bergerak. Dengan mengatakan itu, orang eksentrik itu melambaikan tangannya dan mengingat pedang perak kecil yang berkilau kembali ke pakaiannya. Tetua klan Ye menyingkirkan penggaris giok putihnya dan dengan cemas berkata, setelah sekian lama, mungkinkah Sekte Racun Suci sudah mendapatkan harta itu? Jangan khawatir, Penatua Iblis dengan tenang meyakinkan, bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak dapat langsung menggunakannya. Kita bisa merebutnya dari mereka. Tepat, itulah tepatnya yang saya rencanakan untuk dilakukan. Eksentrik berkepala besar itu tertawa terbahak-bahak dan kemudian memimpin jalan melewati lantai 7. Tetua klan Ye mengangguk dan tersenyum datar sambil mengikuti mereka. Dalam sekejap mata, ketiganya menuruni tangga batu dan tiba di sebuah ruangan batu dengan dua formasi. Mereka melihat formasi teleportasi jarak pendek hitam dan putih. Ketiganya sama terkejutnya dengan tetua Sekte Racun Suci. Tetapi ketika Iblis Penatua memfokuskan pandangannya pada yang hitam, jejak kejutan yang menyenangkan muncul di wajahnya. Pria tua itu bergumam, bagaimana bisa ada dua formasi teleportasi? Yang mana yang mengarah ke lantai 8? Karena penggunaan formasi putih baru-baru ini telah meninggalkan fluktuasi ki spiritual yang tersisa, pandangannya terfokus pada yang satu itu. Iblis Penatua menatap formasi hitam dan berkata dengan nada aneh, tidak perlu memilih. Gunakan yang ini, yang itu, tapi tetua Sekte Racun Suci. Saat lelaki tua itu berpikir untuk menyela, Iblis Penatua tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Lengan iblis hitam legam muncul darinya dalam sekejap, mencengkeram kepala lelaki tua itu bahkan sebelum dia menyadari apa yang telah terjadi. Ah! Pria tua itu berteriak ketakutan sebelum kepalanya dilenyapkan, menumpahkan darah dan otak di sekitar mereka seperti semangka yang dihancurkan. Namun, itu bukanlah akhir dari serangannya. Selanjutnya, dia meludahkan aliran api iblis hitam pekat, menutupi tubuh tanpa kepala sebelum suara retakannya bahkan bisa terbakar, mengubahnya menjadi benang asap. Dengan tubuh lelaki tua itu berubah menjadi abu, Nas Chen Sol berwarna putih muncul dari api. Itu membawa penggaris giok putih dan memakai teror di wajahnya. Paman ketujuh, selamatkan aku. Nas Chen Sol menyalurkan seluruh kekuatan spiritualnya ke penguasa saat ia berteriak kepada eksentrik berkepala besar. Api hitam yang menelannya mencegah gerakan instan. Namun, pemandangan aneh terjadi. Orang eksentrik yang baru saja memeriksa Nas Chen Sol lelaki tua itu tanpa ekspresi berjuang keras melawan api dan tidak bergerak sedikit pun.
Nas Chen Sol hanya mampu bertahan beberapa saat lagi sebelum api mulai mematahkannya. Jeritan merenggut keluar dari Nas Chen Sol orang tua itu, yang dilalap api iblis. Sayangnya, dia telah menyangkal kematiannya sampai saat-saat terakhir dan berlalu dengan penuh kebencian. Orang eksentrik dengan tenang berbicara dengan nada jengkel, "Kenapa sekarang? Bukankah kamu mengatakan akan menyerang pada level terakhir?" Iblis Penatua melirik orang eksentrik itu dan menjawab, "Awalnya aku percaya dia akan berada di lantai terakhir, tapi aku sudah merasakan auranya. Kehadiran lelaki tua itu akan menjadi penghinaan. Mungkinkah Anda merasa kasihan padanya?" Setelah hening sejenak, eksentrik itu menunjukkan ekspresi yang rumit, "Apa yang perlu disesali dari seorang junior?" "Ah, cara berpikir rekan Taois sangat bagus. Selama kami dapat menyelamatkan inkarnasi leluhur suci, leluhur akan menggunakan teknik rahasia untuk memasukkan ki jahat ke dalam tubuh Anda. Dengan bakatmu, ada peluang yang sangat tinggi untuk naik ke tahap transformasi dewa." Orang eksentrik itu mendengus dan tatapannya berkedip, "Jika bukan karena akhir hidupku sudah dekat, aku tidak akan mengkhianati klanku untuk iblis sepertimu." Penatua iblis melengkungkan bibirnya dan berkata dengan jijik, "Iblis, jika infus berhasil, Anda sendiri nantinya akan menjadi anggota ras suci kami. Di alam kita, ada banyak manusia yang telah berubah. Tidak perlu ragu-ragu. Cukup omong kosong, ayo cepat. Sebaiknya jangan biarkan ada kesempatan untuk kecelakaan." Orang eksentrik itu kemudian berdiri di dalam formasi teleportasi. Iblis Penatua mengejek dan berjalan di sampingnya juga. Kemudian dalam sekejap, keduanya menghilang tanpa jejak. Mereka tiba dalam formasi yang identik, tetapi berada di area dengan cahaya hitam yang berkelap-kelip dan lingkungan yang redup. Ini adalah, ketika eksentrik pulih dari pusing, dia melihat sekeliling dengan bingung. Rekan Taois juga harus melihat ke langit. Iblis Penatua berdering dengan nada bersemangat. Orang eksentrik itu dengan cepat mengangkat kepalanya ketika dia mendengarnya dan terkejut. 300 meter di atasnya, ada berbagai batasan yang bersinar terang dengan cahaya spiritual. Di tengahnya, ada sesuatu yang menyerupai gunung kecil yang mengapung di sana. Rantai hitam tebal melilitnya dan pengekangan yang tak terhitung jumlahnya telah ditempatkan di atasnya. Ada cermin bersinar kuning di dekatnya, membentuk jaring besar di sekeliling benda hitam itu. Orang eksentrik itu tersentak tajam ketika matanya tertuju pada sosok hitam di sana. Dia melihat serigala berkepala dua dengan panjang lebih dari 300 meter. Meskipun tubuhnya dikelilingi oleh batasan, cahaya perak berkelap-kelip dari bulunya seolah-olah berwarna perak. Bagi manusia biasa, serigala akan tampak seperti dewa. Tapi itu cukup aneh bahwa salah satu kepalanya berwarna putih keperakan, tetapi yang lain berwarna hitam mengkilap dengan lapisan tipis tinta ki yang menyelimutinya dan tanduk ungu di atas kepalanya. Sampai sekarang, kedua kepala itu benar-benar tidak aktif seolah-olah dalam tidur abadi. "Ini, apakah penjelmaan leluhur suci yang kamu sebutkan?" "Iya, ini adalah inkarnasi dari leluhur suci Yuan Cha, di antara 5 kekuatan teratas di alam suci. Tentu saja, ini bukan wujud asli leluhur, tapi pecahan jiwa yang merasuki serigala iblis dari alam roh. Meski begitu, dia jauh melebihi kemampuan para kultivator transformasi dewa biasa. Selama tidak ada campur tangan dari alam roh, dia tak tertandingi di alam fana. Tentu saja, perlu disebutkan bahwa leluhur suci Yuan Cha adalah salah satu dari 3 komandan invasi kita ke dunia fana. Leluhur suci Yuan Cha." Orang eksentrik itu menggumamkan namanya. Iblis Penatua menoleh ke eksentrik, "Lindungi aku sebentar, Saudara Ye. Saya akan menggunakan teknik untuk berkomunikasi dengan jiwa leluhur." "Silakan." Orang eksentrik membuang keraguannya dan langsung setuju. Penatua iblis diyakinkan oleh jawabannya dan segera memegang tangannya dalam gerakan mantra saat ki hitam samar melonjak dari tubuhnya dan menelannya. Setelah itu,
raungan rendah terdengar dan sosok bertangan 4 berkepala 2 muncul dari dalam. Tubuhnya setinggi 10 meter dan memancarkan ki yang sangat mengerikan, cukup untuk membuat orang eksentrik mundur beberapa langkah. Tak lama kemudian, iblis penatua mengeluarkan mantra dan keempat lengannya yang bersisik membentuk gerakan mantra, menyebabkan ki hitam bergeser di sekelilingnya seperti dewa iblis. Orang eksentrik itu dengan hati-hati mengamati sekelilingnya sebelum memfokuskan pandangannya pada serigala berkepala 2. Setelah beberapa waktu, iblis penatua menghentikan mantranya dan memuntahkan bola esensi darah hitam merah. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan melepaskan 4 segel mantra hitam ke dalamnya. Esensi darah berbentuk pola aneh sebelum menghilang. Dalam waktu singkat, pola darah secara aneh melengkung di depan kepala serigala hitam dan tanduknya bersinar dengan cahaya. Kemudian, mata kepala itu mulai bergerak dan perlahan terbuka untuk menampakkan cahaya ungu yang menyilaukan. Tanpa sepengetahuan mereka berdua, pada saat yang sama, sebuah kotak perak bersinar di dalam istana di ruang tertutup terdekat. Tampaknya telah terbangun. Di atasnya, ada penggaris hijau zamrud setinggi setengah kaki yang berputar perlahan di udara. Itu memancarkan cahaya spiritual yang menutupi kotak di bawah. Penggaris kayu yang melayang di atas kotak perak menutupinya dengan penghalang cahaya hijau. Kemudian dalam sekejap, cahaya itu benar-benar memudar. Ada seorang pria berdiri tak bergerak lebih dari 30 meter jauhnya. Dia mengenakan jubah biru, kerudung merah, dan garis-garis hijau bersinar dari wajahnya. Itu adalah tetua agung dari Sekte Racun Suci, Hua Tianqi. Namun, matanya terpejam dan ekspresinya kaku. Darah bocor dari setiap lubangnya. Jika bukan karena gerakan dadanya yang lemah, dia akan dikira mati. Adapun anggota sekte lainnya, mereka tidak terlihat. Namun, suara ledakan samar terdengar di kejauhan seolah seseorang terjebak oleh batasan. Di ruang lain, cahaya ungu yang bersinar dari mata kepala serigala hitam telah menghilang, dan suara manis seorang wanita terdengar, suara yang sama yang berbicara pada hari siang Zili terjebak, tapi kali ini dengan sedikit rasa dingin. Dan lebih kasar lagi, Blood Flame, itu kamu. Saya percaya Anda telah kembali. Saya tidak berharap Anda tetap di dunia ini. Penatua Iblis dengan hormat menjawab, saya memberi hormat, senior. Saya telah mengambil tindakan terlambat di masa lalu dan hampir hancur. Jika bukan karena pemahaman saya tentang lorong antara alam suci dan fana, dan niat mereka untuk menarik jiwa saya dan menginterogasi saya tidak akan hidup sampai sekarang. Kepala serigala tetap acuh ketika mendengar ini dan mengangguk, oh, keberuntunganmu cukup bagus. Bagian melalui air mata spasial Taman Eter Roh yang kami gunakan telah dihancurkan pada saat kami ingin kembali dan kami tidak memiliki jalan kembali. Eksentrik berkepala besar dengan tenang mendengarkan dari samping, terkejut di dalam karena tidak adanya karakteristik jahat dari suara feminin. Ini adalah iblis penatua yang hampir memusnahkan para kultivator kuno di masa lalu. Kepala kemudian diturunkan ke rantai hitam yang mengikatnya dan berkata, karena kamu datang ke sini, kamu pasti punya rencana. Tetapi pertama-tama saya harus memperingatkan Anda bahwa menyelamatkan saya tidak akan begitu sepele. Kultivasi Anda tidak akan cukup untuk menghancurkan bahkan rantai bintang surgawi yang mengikat saya. Itu adalah harta yang diturunkan dari alam roh yang secara khusus dimaksudkan untuk menangani jenis kita. Tenanglah, leluhur suci. Aku sudah membuat persiapan penuh sebelum datang. Rekan Taois Ye tidak hanya akan membantu kami, tetapi saya telah mengumpulkan banyak artefak jahat untuk membantu. Serigala hitam menggelengkan kepalanya, kamu mungkin bisa menembus rantai, tapi meski begitu, aku tidak bisa membuatmu segera mengambil tindakan. Mengapa demikian? Penatua Iblis mengkhianati keterkejutan dari wajahnya, matanya dipenuhi dengan cahaya ungu dan merah. Kepala menghela nafas, cukup sederhana,
rantai bintang bukanlah batasan yang paling kuat di sini. Lihatlah di mana Anda berdiri. Di mana, sedang berdiri. Iblis penatua dan eksentrik dengan bingung mengalihkan perhatian mereka ke kaki dan hanya melihat formasi teleportasi hitam dan tidak ada yang lain. Kepala menoleh untuk melihat kepala serigala peraknya yang masih tertidur dengan ekspresi muram. Apakah kamu yakin aku bisa meninggalkan tempat ini sesukaku? Harta karun roh ilahi di lantai 8 akan segera aktif jika saya berusaha. Dan jika Anda melakukan tindakan yang berlebihan, harta karun itu akan segera memindahkan Anda, mencegah Anda kembali dengan mudah. Selain itu, alasan utama aku terjebak di sini adalah karena tubuh serigala bulan perak yang merepotkan ini. Mereka berdua memandangi kepala serigala perak yang tertidur dan tiba-tiba menjadi samar-samar. Penatua iblis dengan ragu bertanya, di masa lalu, bukankah jiwa primal serigala itu dikonsumsi oleh leluhur suci? Mungkinkah sesuatu terjadi? Kepala serigala hitam mendengus kesal, ketika saya memiliki tubuh ini, ada 2 jiwa primal. Saya melukai satu dengan parah dan dia lolos, membuat saya percaya bahwa saya tidak akan terganggu. Adapun yang lainnya, ia menggunakan teknik rahasia untuk bersembunyi di suatu tempat di dalam tubuh. Ketika saya berada di titik krusial pertempuran melawan 3 Tuan Kunwu, tiba-tiba serangan balik dan saya dikalahkan, membuat saya tersegel. 2 jiwa primal, 1 tubuh dengan 2 jiwa. Eksentrik berteriak kaget. Kalian manusia pasti tahu banyak. Tubuh ini memiliki 2 jiwa yang sepenuhnya mandiri. Awalnya, hanya ada 1, tetapi ketika yang kedua muncul, jiwa pertama datang dan melawan saya untuk menguasai tubuh. Seni kultivasi serigala juga sangat aneh. Saya memiliki tubuh ini untuk waktu yang lama dan tidak pernah melihat ada yang salah, gumamnya dengan nada bingung. Mungkinkah jiwa serigala kedua masih ada? Tentu saja, ketika manusia menangkapku, aku menyadari bahwa serigala bulan perak ini sebenarnya adalah selir dari salah satu raja iblis dari alam roh, kui surgawi serigala ilahi. Dia juga salah satu dari sedikit iblis yang turun ke alam fana dalam tubuh aslinya. Saya hanya dapat dengan mudah mengambil kendali karena masih lemah dari penurunannya ke ranah moral. Seandainya serigala berada di puncak kultivasinya, fragmen jiwa seperti saya tidak akan berhasil, dan keberadaan 2 jiwanya telah membuat saya benar-benar lengah. Tetapi pada saat itu, saya telah memiliki tubuh selama beberapa tahun dan merusak sebagian besar darinya. Manusia tidak lagi bisa mengusir saya dan tidak berani memusnahkan saya dengan tergesa-gesa bersama dengan tubuh. Mereka hanya bisa menyegelku di dalam pagoda penekan iblis. Iblis penatua berhasil mempertahankan sebagian besar ketenangannya, tetapi si eksentrik dibiarkan terperangah. Dari situ, maksudmu jiwa serigala kedua masih ada di tubuh itu? Iblis penatua tertawa getir dan menatap kepala serigala perak. Kepala itu terkekeh manis, sudah tidak ada lagi, tapi sebentar lagi, dia pasti akan kembali. Anda cukup beruntung bahwa saya memegang kendali ketika Anda membangunkan saya. Leluhur suci, apa maksudmu? Iblis penatua merasakan jantungnya bergetar. Ini cukup sederhana. Pada saat itu, para kultivator kuno menggunakan bendera Blackwing untuk menyegel saya di tanah tanpa roh ini, dan dengan sengaja mengekstraksi jiwa serigala kedua. Kemudian, mereka membangun aula istana yang dipenuhi dengan ki spiritual untuknya. Akhirnya, jiwa akan berusaha melawan saya untuk mengendalikan tubuh ini sesering mungkin. Ketika dia kelelahan, dia akan kembali dan memulihkan kekuatannya. Karena saya disegel di sini dan hanya bisa mengandalkan ki jahat di dalam tubuh saya untuk melawannya, saya menemukan diri saya dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Untuk mempertahankan kendali, saya tidak punya pilihan selain menggunakan seni Greater Spiritfus. Apa, seni Spiritfus? Kamu sudah. 4 mata penatua iblis berputar kaget. Itu benar, aku menggabungkan jiwa dengannya untuk membentuk jiwa yang benar-benar baru.
Jiwanya berfungsi sebagai dasar dan saya yang kedua. Tetapi pada awalnya, jiwa yang baru menyatu itu tidak stabil, dan ketika mereka melihat jiwa baru ini, mereka tidak dapat mengenali apa yang telah terjadi. Karena mereka tidak bisa memverifikasi identitasnya, mereka juga tidak bisa melepaskan segelnya. Para kultivator itu tidak berani mengambil tindakan dan menyegel seluruh gunung. Jiwa kami secara aneh tersegel bersama. Sekarang lebih dari 10.000 tahun telah berlalu, perpaduan jiwa kita menjadi stabil. Tetapi selama beberapa hari terakhir, setengah lainnya secara diam-diam menenggelamkan seorang kultivator tahap transformasi dewa ke dalam pantasmik air, menyebabkan jiwa kita melemah dan terbagi lagi. Namun, saya rasa ini akan menjadi yang terakhir kalinya perpecahan terjadi. Iblis Penatua bisu untuk waktu yang lama sebelum tertawa pahit, leluhur suci yang agung, apakah Anda jiwa baru iblis, atau apakah Anda masih anggota ras suci kami? Kepala serigala dengan acuh tak acuh menjawab, apa maksudmu? Iblis Penatua hanya bisa diam. Setelah berpikir sejenak, orang eksentrik itu berkata, karena Anda telah memberi kami penjelasan yang begitu mendetail, Anda pasti memiliki metode untuk menghentikan rekan Anda. Tolong jangan ragu untuk berbicara. Cahaya ungu melintas dari mata serigala dan berkata, oh, aku masih belum bertanya kenapa manusia sepertimu membantu Blood Flame. Saya melihat bahwa Anda telah menghabiskan sebagian besar umur Anda dan kematian akan segera mendekat. Mungkinkah Anda ingin saya memasukkan Anda dengan ki jahat? Pada saat itu, ekspresi menyeramkan muncul di wajah orang eksentrik itu, karena kamu telah melihat diriku, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Saya lebih suka menginjak iblis Dao untuk selamanya daripada binasa karena usia, dan 1000 tahun kultivasi pahit dan pertempuran berdarah saya sia-sia. Mungkinkah Anda membuat saya tunduk pada siklus kehidupan?